Perkenalkan, saya Muhammad Amil Isyam dengan NIM C1401241085 dari mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum fisiologi reproduksi, khususnya mengenai identifikasi ciri seksual dan teknik bedah gonad pada ikan mas, nila, dan lele. Sebelum memulai, kita harus membedakan dua konsep utama. Pertama, pada ciri seksual primer, yaitu organ reproduksi yang dalam testis dan ovarium hanya terlihat lewat pembedahan. Kedua, ciri seksual sekunder, yaitu tanda fisik luar. Ciri seksual ini terbagi menjadi dimorfisme seksual dan dikromatisme seksual. Untuk dimorfisme sendiri adalah bentuk tubuh, sedangkan dikromatisme adalah berdasarkan warna tubuh. Nah, kita masuk ke prosedur kerja. Langkah awal adalah mematikan ikan secara manusiawi dengan menusuk bagian medula oblongata dan otak bagian belakang untuk memutus saraf agar kesadaran ikan hilang secara instan. Teknik bedah pada setiap ikan itu sangat berbeda. Pada ikan mas dan ikan nila, kita mulai dari bagian operculum. Gunakan ujung yang tumpul pada gunting di bagian dalam organ supaya tidak pecah. Sayat vertikal ke arah bawah hingga dasar perut, lalu belokkan gunting dari bagian operculum hingga ke belakang hingga menuju setelah anus. Lalu pada ikan lele, tekniknya dimulai dari belakang operculum pada bagian tengah perut, sedikit ke samping, kemudian ditarik secara membujur ke arah anus, tapi sebelum melewati anus. Setelah rongga perut terbuka, organ dalam diambil secara perlahan. Bagian lemak, bagian daging, dengan bagian organ itu dipisahkan menggunakan bantuan pinset. Lalu kita perlu mencari bagian donatnya di bagian sekitar anus dan masuk ke hasil pengamatan. Pada ikan lele jantan ditemukan gonad yang sangat tipis, memanjang seperti benang dengan ukuran sekitar 3-4 cm. Kondisi ini mengindikasikan ikan berada pada fase belum matang atau immature. Mengacu pada Esa et al. 2023, testis lele yang sudah matang seharusnya memiliki tepi bergerigi dan berwarna putih susu. Sedangkan yang imatur atau yang belum matang masih berupa benang yang transparan. Selain faktor usia, Buala et al. 2026 menjelaskan bahwa perkembangan gonad ini sangat dipengaruhi oleh kualitas air yang musiman seperti suhu dan oksigen. Sehingga sangat wajar jika ditemukan variasi tingkat kematangan pada sampel yang berbeda. Selanjutnya pada ikan nila, bentuk gonad di sini sangat krusial. Menurut Charman et al. 2023, jika ditemukan ovarium yang sangat kecil atau berbentuk benang pada betina, itu bisa menjadi indikasi ikan triploid yang mengalami sterilitas. Selain itu, ukuran tubuh juga menentukan. Berdasarkan data Bilai et al. 2025, ikan nila jantan dan betina memiliki ukuran matang gonad pertama atau pada L50 yang berbeda secara signifikan, sehingga panjang tubuh menjadi indikator utama kesiapan memijah. Terakhir, untuk ikan mas, jika gonad terlihat menyusut atau mengalami kerusakan, Jamal et al. 2025 menjelaskan bahwa paparan bahan inhibitor tertentu dalam pakan dapat merusak struktur histologi testis dan ovarium, sehingga menghambat kematangan seksual. Kesimpulannya, identifikasi yang akurat memerlukan kombinasi pengamatan morfologi luar dan bedah anatomi dalam. Data biologi ini sangat krusial untuk manajemen induk yang efektif. Sekian praktikum pada kali ini. Terima kasih sungguh sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita fokus mengamati karakteristik seksual pada 3 komoditas, udang windu, kepiting bakau, dan lobster air tawar. Tujuannya adalah membedakan jantan dan betina melalui metode non-invasif atau tanpa pembedahan dengan mengamati dimorfisme seksual, dikromatisme seksual, dan organ genitalia eksternal. Pertama, pada udang windu. Pada spesies ini, dikromatisme atau perbedaan warna tidak terlalu mencolok.
sehingga kunci identifikasi utamanya terletak pada dimorfisme alat kelamin di bagian ventral atau perut. Ini juga betina nih. Untuk jantan, kita bisa mengamati kaki renang atau Cleopatra pertama. Terdapat modifikasi organ yang disebut metasma. Bentuknya seperti selaput keras yang berfungsi mentransfer sperma. Nah, ini jalan ya berarti. Untuk betina, kita lihat di antara pangkal kaki jalan atau periipod keempat dan kelima. Terdapat organ reseptor sperma disebut telikum. Bedanya sama yang lobster. Perkembangan organ ini menandakan kematangan gonad seksual. Gonadnya di sini. Perkembangan organ ini menandakan kematangan seksual yang menurut Sultana et al. 2023 dikontrol langsung oleh sinyal neuropeptida dari sistem saraf pusat yang memicu perkembangan gonad di dalam. Jalan yang Kedua, pada jalan 5 kepiting bakau. Dimorfisme seksual pada spesies ini sangat jelas terlihat pada morfologi abdomen dan ukuran capit. Pokoknya gitulah. Nanti kalian bisa Jantan memiliki abdomen yang runcing atau menyerupai huruf V segitiga. Sebaliknya, betina memiliki abdomen lebar menyerupai kubah atau huruf U yang secara fungsional berevolusi untuk menampung massa telur. Ukuran capit. Secara dimorfisme, jantan umumnya memiliki capit yang ukurannya lebih besar dan proporsional dibanding betina. Validitas ciri morfometri ini dikonfirmasi oleh Fazhan et al. 2021 yang menyatakan bahwa rasio dimensi abdomen adalah parameter paling akurat untuk memisahkan jantan dan betina tanpa melukai hewan. Terakhir, pada lobster red tawar. Disinilah kita menentukan contoh nyata dari dikromatisme seksual. Pada jantan, ciri khasnya adalah bercak merah yang lunak di bagian capit utama. Bercak ini tidak dimiliki oleh betina. Jika kita balik tubuhnya, jantan memiliki lubang kelamin di pangkal kaki jalan kelima atau paling belakang, sedangkan betina memiliki lubang kelamin di pangkal kaki jalan ketiga. Namun, perlu dicatat, menurut Levy et al. 2020, spesies ini rentan mengalami interseksualitas. Terkadang, kita bisa menemukan individu dengan red patch atau ciri jantan, tapi memiliki genopore betina, yang menandakan adanya kompleksitas genetik pada sistem reproduksinya. Kaki di sini ada. Pemahaman ciri eksternal ini mutlak diperlukan sebelum kita mempelajari mekanisme fisiologis lebih mendalam. Juga sini ada. Pasti kita tidak asing dengan tingkat kematangan gonad atau TKG. Seringkali kita hanya menebak kematangan sel telur dari ukuran sel perut ikan yang membesar. Namun tahukah kita sebenarnya apa yang terjadi di dalam sel telur tersebut jika dilihat dari mikroskop hingga ke level DNA? Hari ini kita akan bahas tentang anatomi reproduksi ikan lele berdasarkan 4 literatur yang saya peroleh. Pengamatan fisik pertama kali saat membedah ikan adalah melihat indeks kematangan gonad atau GSI. Jurnal internasional dari ESA et al. 2023 membuktikan bahwa parameter GSI pada ikan lele berkorelasi sangat kuat dengan penumpukan lipid dan volume fekunditas. Semakin tinggi persentase GSI, semakin besar ovarium mengambil alih ruang di rongga perut induk betina. Peningkatan bobot ekstrim ini menjadi penanda awal secara kasat mata bahwa ikan lele tersebut siap untuk dipijahkan. Pengamatan visual saja tentu rentan terhadap bias. Evaluasi paling akurat harus dilakukan menggunakan analisis histologis di bawah mikroskop. Riset dari Tama et al. 2022 merinci perubahan seluler ini secara presisi. Pada TKG fase awal, sel telur didominasi adalah nukleus atau inti sel yang sangat besar, tanpa adanya material kuning telur. Fase krusial terjadi pada TKG 4, di mana sitoplasma sel sudah dijejali oleh vesikel kuning telur yang sangat padat. Identifikasi mikroskopis ini sangat penting untuk mengeliminasi induk lele yang telurnya ternyata cacat atau tidak berkembang secara normal. Proses pengisian kuning telur atau vitellogenesis ini ternyata bisa kita percepat. Dari Endita et al. 2021 mendemonstrasikan efektivitas suplementasi hormon estrogen. Pemberian kombinasi hormon oocyte, developer, dan estradiol melalui pakan terbukti memacu organ hati untuk mensintesis vitellogenin secara masif. Penyerapan materi nutrisi ke dalam folikel sel telur menjadi jauh lebih efisien sehingga waktu tunggu induk
untuk mencapai fase pematangan akhir bisa dipersingkat secara drastis. Level terdalam dari seluruh rangkaian reproduksi ini murni digerakkan oleh kode genetik. Studi molekuler dari Lin et al. 2021 berhasil memetakan profil transkriptom ovarium ikan lele. Analisis tersebut mengungkapkan adanya lonjakan ekspresi gen-gen spesifik yang bertugas mengatur steroidogenesis. Kaskade sinyal genetik inilah yang bertindak sebagai pemantik utama bagi kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon yang memelihara pematangan sel tersebut. Kesimpulannya, kematangan gonad ikan bukanlah sekedar perut yang besar. Fenomena ini adalah orkestrasi luar biasa yang antara ekspresi genetik molekuler, dorongan hormon pembentuk kuning telur, perubahan struktur seluler, hingga berujung pada peningkatan indeks GSI. Semoga Di hari ini kita akan kembali membahas tentang fisiologi dan reproduksi organisme akuatik, yaitu tentang materi USG, HSI, dan GSI pada ikan lele. Kegiatan praktikum diawali dengan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi atau USG pada bagian ventral perut ikan lele. Setelah pemberian gel, pemindaian dilakukan dengan menghasilkan citra dimensi ovarium dengan ketebalan transversal 0,87 cm serta ukuran longitudinal 1,7 cm dan 1,12 cm. Terkait hal ini, Setong et al. 2024 menyatakan bahwa penggunaan teknologi USG memfasilitasi evaluasi fase reproduksi secara akurat melalui pancaran gelombang suara berfrekuensi tinggi. Metode ini sekaligus menjadi solusi pencitraan non-destruktif untuk menghindari stres letal akibat prosedur pembedahan. Tahap selanjutnya adalah proses diseksi atau pembedahan anatomi yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 3 orang, termasuk saya. Inisiasi dimulai dari bagian bawah tubuh ikan, tepat setelah overkulum, ditarik memanjang ke belakang dan dihentikan tepat sebelum lubang orogenital. Saat rongga abdomen terbuka, terlihat ukuran gonad yang sangat besar secara signifikan karena sudah dipenuhi juga oleh kuning telur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sampel telah mencapai tingkat kematangan gonad atau TKG tahap 3 atau 4, seperti yang dijelaskan oleh Yunita et al. Pada tahun 2023. Perubahan fisik seperti penambahan volume, bentuk, serta pewarnaan ovarium ini memang menjadi indikator morfologis utama untuk memastikan tingkat maturasi kelamin. Proses pengangkatan gonad membutuhkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Selaput membran harus dipisahkan secara perlahan dan bagian usus dipotong agar organ reproduksi dapat diangkat utuh tanpa pecah. Setelah diekstraksi, data penimbangan menunjukkan bobot gonad sebesar 25 gram dan bobot hati 3,42 gram. Dari total bobot ikan, yaitu 258,4 gram. Data ini menghasilkan nilai indeks gonadosomatik atau GSI sebesar 9,67% dan indeks hepatosomatik atau HSI sebesar 1,32%. Menurut penelitian Santos et al. 2021, penggabungan observasi GSI dan HSI menciptakan evaluasi multiparameter yang memberikan akurasi saintifik jauh lebih tinggi dibandingkan observasi parameter tunggal. Hal ini didukung oleh Angelin et al. 2025 yang menegaskan bahwa nilai HSI secara spesifik mengonfirmasi terjadinya proses mobilisasi cadangan energi dan lipid dari organ hati menuju ovarium selama fase pembentukan kuning telur berlangsung. Sebagai tahap akhir, luka insisi pada perut ikan ditutup melalui prosedur penjahitan menggunakan benang steril yang dilakukan secara bergantian. Untuk mencegah kontaminasi dan menghindari kontak langsung antara tangan dan tubuh lele, proses ini dilakukan menggunakan bantuan 2 buah pinset. Jarum bedah ditusukkan menembus kulit bagian kiri menuju area tengah, lalu disambung tarikannya hingga menembus bagian kanan. Sebelum simpul dikunci, benang digulung membentuk 3 lilitan, kemudian ujung benang ditarik menggunakan jepitan pinset hingga terkunci rapat dan presisi. Pada praktikum kali ini kita akan bahas tentang fekunditas. Jadi fekunditas merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh satu induk dalam satu siklus sebelum dilakukannya pemijahan. Nah, pada kali ini kita menggunakan spesimen yaitu ikan lele, sama seperti pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini menggunakan gonad yang diperoleh pada pertemuan sebelumnya. Tentu saja yang sudah diawetkan.
4 metode saintifik dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur ini secara presisi, yaitu metode gravimetri, volumetrik, manual, dan von Bayer. Penelitian ESA et al. 2023 membuktikan adanya hubungan yang saling bertolak belakang antara nilai fekunditas dan diameter telur. Peningkatan ukuran diameter telur secara alamiah akan selalu diikuti oleh penurunan jumlah total telur yang mampu diproduksi oleh induk lele. Jadi simpelnya semakin besar diameter, maka semakin kecil ruang untuk jumlah total telur yang diproduksi oleh suatu indukan. Praktikum hari ini berfokus pada eksekusi metode gravimetri untuk mendapatkan estimasi jumlah telur yang paling akurat. Kantong gonad lele dipotong menjadi 3 zona representatif yang meliputi bagian anterior, tengah, dan posterior. Pengambilan sampel telur dilakukan dari masing-masing zona tersebut dengan berat konstan itu sekitar 0,33 gram, atau total sampel yang kita kumpulkan dari ketiga zona tersebut mencapai 1 gram. Kajian Iswanto et al. 2016 menegaskan bahwa fekunditas total dapat diketahui dengan cara membagi bobot total gonad dengan bobot sampel 1 gram tadi, lalu mengalikannya dengan jumlah telur yang terhitung pada sampel tersebut. Nah, pengamatan kualitas fisik telur dilanjutkan menggunakan mikroskop trinokuler yang langsung terhubung dengan layar monitor komputer. 30 butir telur sampel disiapkan, yang mana itu diperoleh dari 3 zona tadi, dengan membagi rata, yaitu sekitar 10 butir pada masing-masing zona, diambil secara acak, lalu kita taruh di kaca preparat. Kursor pada layar monitor itu memfasilitasi penarikan garis ukur yang dapat untuk menentukan nilai diameter vertikal dan horizontal setiap butiran telur. Dikarenakan bentuk telur yang tidak selalu sempurna lingkaran, tapi seperti oval, sehingga kita memerlukan data diameter horizontal dan vertikalnya tadi. Publikasi Attar et al. 2017 memvalidasi bahwa perhitungan diameter telur yang sebenarnya wajib menggunakan rumus akar kuadrat dari hasil perkalian diameter horizontal dan vertikalnya. Data mentah ukuran telur tersebut selanjutnya kita masukkan ke dalam tahap pengolahan statistik. Proses kalkulasi matematis ini mencakup penentuan jangkauan, interval, jumlah kelas, batas bawah, hingga batas atas untuk masing-masing kelas. Hasil pengolahan data ini kemudian diproyeksikan secara visual menjadi sebuah grafik batang atau bar chart. Riset Suargono dan Pangestika 2020 memanfaatkan grafik sebaran diameter semacam ini untuk mengonfirmasi tingkat kematangan gonad dan memprediksi tipe pemijahan ikan lele ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.